Hai pemirsa, welcome back again with me Nareswari Lila di Bincang Otomotif Fueling Your Automotive Passion. Nah kali ini pemirsa selama 30 menit ke depan saya nggak sendirian, tapi saya sudah ditemani teman-teman yang begitu luar biasa. Boleh saya hai dulu guys. Ini suaranya kok nggak ada, ini boleh bersuara loh ini. Jadi teman-teman kali ini datangnya dari komunitas XRI. Betul. Boleh kenalan satu-satu dulu, apalagi kali ini datangnya dari chapter Surabaya Raya, begitu. Betul. Boleh dari yang ujung, ada siapa di sana? Ya, saya dengan Noza sebagai penasihat XRI Surabaya Raya. Waduh, ini berarti sangat bijaksana ya. Bijaksana bijak sini. Karena kan sebagai penasehat. Betul. Ada penasehat, kemudian sebelahnya ada siapa ini? Halo, saya Ricky. Kebetulan saya sebagai Chief untuk SMAC Rider Indonesia Chapter Surabaya Raya. Waduh, luar biasa. Ini berarti bosnya ini ya. Pak Bos. Kalau lapor ke beliau ya. Lapor Pak. Ya, lapor ketua gitu. Sampingnya ada siapa nih Mas? Oke, halo, saya dengan Dimas. Di sini saya sebagai tatip di XRI Surabaya Raya. Oh, harus tertib semuanya ya. Betul. Menjaga keamanan. Oh. Iya, kebanyakan soalnya bapak-bapak ini nakal-nakal gitu ya. Harus saya balik-balik ke jalan yang benar. Kalau yang satunya di sini yang terakhir. Halo, saya Bima. Saya wakil chief di XRI Chapter Surabaya Raya. Waduh, wakil ketua Wakil juga ketua. berarti luar biasa sudah hadir bersama kita di sini. Saya juga sebenarnya pengen nanya karena memang komunitas dari satu kendaraan itu sudah banyak gitu. Betul. Kalau dari XRI sendiri apa yang membedakan mungkin? SMAC Rider Indonesia hadir di Surabaya Raya ingin menjadi salah satu pelopor juga satu dalam tertib berlalu lintas. Oh nice. Kita ingin memberikan edukasi bagaimana sih cara berkendara yang baik dan benar juga dalam satu hobi dan satu kesamaan motor. Jadi kita kasih wadah di SMAC Rider Indonesia. Nah tujuan utamanya itu awal terbentuknya itu karena apa? Karena kumpul bareng dari satu komunitas sebelumnya akhirnya menemukan satu visi misi yang sama atau kayak gimana? Oke, saya bisa cerita sedikit. SMAC Rider Indonesia yang di Surabaya ini adalah chapter yang ke-18. Oh wow. Yes, kita yang ke-18. Pusat kita di Bandung. Oke. Jadi kalau kita ada baru lagi kemarin deklar di Kendari, berarti udah ada 19 chapter. Berarti ya. Awal mulanya terbentuk ini sama, kita sama-sama punya hobi yang sama, bersepeda motor, di kendaraan yang sama, XMAC. Jadi saya ditawarin waktu itu dari pengurus pusat untuk menjadi ketua XRI di Surabaya Raya itu 2 minggu sebelum Lebaran tahun ini. Oh baru tahun ini berarti Baru ya? tahun ini. Dan Oke. kebetulan kita alhamdulillah sudah deklarasi kemarin pada tanggal 8 November 2025 ini. Oh nice, congratulations guys. Finally Surabaya punya ya. Akhirnya. Nah, kenapa pada akhirnya Surabaya gitu? Pada akhirnya Surabaya seperti ini. Setelah Pusat- perjalanan yang Betul. panjang loh, ini 18 loh ini lompatannya. Betul. Sebenarnya sudah lama juga dari pusat itu untuk mau buka di Surabaya karena mengingat dia kota terbesar juga Ya, selain Jakarta. benar. Nah mungkin waktu itu belum sempat ketemu, belum ada jodoh dari pusat. Jadi baru terbentuknya ya sekarang ini baru bisa ya. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang baru tanggal 8 November kemarin yang sudah Betul. dideklar juga. Ada apa yang spesial? Spesial apanya dulu ini? Mulai dari eventnya waktu itu Oke. pas lagi declare, kemudian mungkin setelah itu ada touringnya juga. Betul. Deklarasi Surabaya Raya ini menurut saya sangat spesial dan sangat berkesan sekali karena dihadiri hampir seluruh chapter yang ada di Indonesia. Kita juga ada kegiatan city rolling untuk mengenalkan ini loh kota Surabaya, terutama dari chapter-chapter yang ada dari Sulawesi, dari Bali, yang dari luar pulau. Kita city rolling, putar-putar ke kota tua, kita balik lagi ke venue.
mengenalkan Surabaya. Nah, dan pasti semuanya pada bangga juga, khususnya untuk warga Surabaya juga ya. Karena tadi di awal adalah visi misinya pingin menjaga marwah untuk berkendara dengan baik gitu. Apakah selama ini kota Surabaya sudah baik akhirnya jadi urutan ke-18? Enggak. Jadi chapter ini memang terbentuk itu berdasarkan penilaian dari pengurus pusat juga. Oke. Ini udah layak atau belum, udah bisa atau belum untuk menjadi chapter satu kota ini. Kenapa Surabaya agak lama? Karena memang di Surabaya sendiri sudah banyak klub-klub serupa. Ya. Klub-klub serupa yang di SMAC ini banyak. Dan kami hadir di sini bukan untuk menjadi pesaing atau menjadi kompetitornya mereka, tapi kita akan berbaur menjadi satu. Kita bisa kopi bareng, kopdar bareng gitu kan. Jadi tidak ada nama SRI, tidak ada nama A, ada B gitu. Dan udah sebulan deklar di Surabaya, di chapter Surabaya Raya. Apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan Ini saya nanyanya satu-satu ya. Betul. Jadi bisa dipikirkan mulai dari sekarang apa yang paling berkesan? Ngopinya, mingle-nya bareng teman-teman, betul. cari link baru atau gimana? Kebetulan kita setelah deklar ini ada acara touring pertama setelah deklar itu ke Semarang kemarin, baru tanggal 6 Desember ya kemarin. Lumpianya mana? Ada di rumah. Jadi kita touring bareng-bareng sama teman-teman Surabaya ini ke Semarang menghadiri anniversary SRI di Semarang. Oke. Begitu. Itu yang berkesan. Paling berkesan. Kalau untuk Mas Dimas sendiri yang paling berkesan apa Mas? Selama 1 bulan ini ya? 1 bulan ini paling berkesan touring ke Semarang kemarin. Terus kemudian tidak hanya touring juga, tapi dalam keorganisasian ini bagaimana mengatur atau memanajemen suatu komunitas ini, itu yang menurut saya paling berkesan di situ. Terus untuk yang lain mungkin Semuanya berkesan kayaknya sampai bingung. Ya, Jadi harus flashback lagi kemarin dari Semarang berangkat jam nggak perlu kan? Ya, itu sih dari saya. Oke. Kalau untuk Mas Nauza sendiri sebagai penasehat ya Mas ya, apakah kemarin ada nasihat yang dikeluarkan selama touring mungkin? Oke. Jadi namanya touring itu memang kita harus dipikirkan secara detail sekali, dan mereka teman-teman udah melakukan seperti hanya menata rundown dan tujuannya kemana, ada checkpoint dan sebagainya. Saya sebagai penasihat nih melihat ke detail itu dan dilaksanakan dengan baik, apakah ada kendala dan sebagainya. Bahwa apabila nanti kalau ada kendala nanti bisa untuk komunikasi dengan saya gitu. Atau saya melihat, jadi kalau di grup itu terlihatnya apakah ada kendala, baru saya untuk melakukan satu kasih nasihat lambat. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum terjadinya deklarasi, XRI sendiri itu sudah mempunyai embrio namanya. Jadi grup embrio itu grup yang sebelum deklarasi itu dibentuk untuk memberikan wadah, memberikan wadah perkenalan. Jadi kalau sudah ada chemistry, baru masuk ke grupnya yang member tadi. Oh gitu dulu. Ya. Berarti hitungannya tetap ada seleksinya juga ya? Betul, tidak hanya langsung masuk gitu aja, tapi kita harus chemistry dulu. Namanya kita kan ada slogannya enjoy. Jadi kalau nggak enjoy, kita nggak pernah bisa masuk ke SRI. Iya benar, daripada kita semuanya bisa masuk kemudian malah bikin memporak-porandakan komunitas ini gitu. Betul. Karena tujuannya di awal memang bagus. Iya. Untuk Mas Dimas udah ada jawabannya, tapi harus saya hold dulu. Karena kita mau break dulu sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Bincang Otomotif. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Dan kali ini yang dari tadi sudah nungguin jawaban dari Mas Dimas gitu. Apa hal yang paling berkesan gitu selama touring kemarin? Apalagi itu adalah agenda pertama ya bisa dibilang setelah chapter Surabaya Raya ini dibentuk gitu. Untuk Mas Dimas sendiri gimana? Oke,
sebelumnya kalau saya ngomong di XRI ini termasuk saya ini member paling bontot, paling terakhir saya masuk di XRI. Oh iya? Betul, kebetulan ya kalau berkesan ya buat saya itu saya menemukan banyak hal baru di XRI khususnya Surabaya Chapter ini, mengenai lingkungannya, pergaulannya, kekompakannya, sama minit keorganisasiannya. Itu yang saya lihat benar kompak dan solid. Untuk pengalaman touring saya kemarin ya cukup berkesan lah, di mana itu dari berbagai kepala keinginan di XRI Surabaya ini bisa meminit antara yang mau ke explore sama yang mau tujuan ke venue acara inti. Semua dikemas dengan baik sehingga teman-teman ini bisa fine, enjoy. Kalaupun ada trouble sedikit itu wajar karena ini kan kita di perjalanan. Cuma tetap kita bisa kembali ke rumah dengan sehat, dengan fun dan cerita kami masing-masing. Itu aja sih. Terus terang ya positif lah buat saya pribadi untuk komunitas di X-Max Rider Indonesia Surabaya Chapter. Nah, kalau misalnya, Mas Dimas sendiri bilang adalah anggota terakhir. Totalnya berarti ada berapa nih? Untuk yang sudah registrasi di Surabaya itu sekitar 33. Yang di grup sebelum registrasi ini udah 49. Oh, berarti totalnya sudah 90-an. Iya. Jadi memang masuk embrio dulu, kemudian baru bisa masuk ke grup yang totalnya 33. Betul. Dan Mas Dimas ini absen 33. 33. Oke. Habisnya Mas Dimas belum ada lagi berarti? Ada satu lagi Nova. Oh ya, masih ada satu lagi. Nah, probationnya itu berapa lama? Dari grup kecil kemudian bisa masuk, harus ada probation dulu atau memang ada syarat-syarat tertentu? Betul, kita ada syarat-syarat tertentu. Jadi kita akan mengadakan istilahnya kopdar dulu, berapa kali dia hadir, kopsan, baru ada touring menengah, touring dekat dulu dia ikut juga bergabung. Dari keaktifan itu kita bisa lihat oh ini layak untuk menjadi keluarga besar di XRI Surabaya. Oh gitu, jadi memang gimana pun juga dari attitude-nya juga dilihat gitu ya. Apalagi memang kalau misalnya riding itu kan perjalanan panjang ya. Kalau misalnya tidak satu visi misi atau auranya nggak sama gitu, jadi ngeganggu tim-timnya yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang diharapin dari ke-34 anggota ini sekarang? Yang diharapkan ya kita kompak bersatu untuk membangun klub kita ini, X-Max Rider Indonesia Chapter Surabaya Raya. Satu visi, satu misi, karena kita juga berpegang teguh sama ADART dari pusat. Jadi kita melaksanakan ini harus enjoy dengan 33 anggota. 34. Tapi kedepannya harapannya kayak maksimalnya segini aja gitu, atau nambah maksimal 50 lah. Jadi kalau misalnya lebih dari 50 harus satu ada yang keluar. Enggak kita batasi. Oh enggak kayak gitu ya? Kita batasi. Jadi karena di chapter-chapter lain pun kayak kita contoh Bandung itu udah ada sekitar 300-an lah di Bandung. Banyak sekali ya. Oke. Banten, banyak banget. Bali, Semarang, Tapi nice ya kalau memang ada kualifikasi khususnya gitu. Apalagi kan memang dari satu komunitas itu beda-beda profesi, beda watak, beda pola pikir gitu. Kemarin pas touring berantem ada nggak kira-kira? Pasti ada, gesekan-gesekan itu pasti ada. Jadi ada yang nggak mau makan rawon, yang satu pengen rawon itu udah pasti order online aja gitu. Hal yang biasa. Apalagi kadang yang perokok, kita berhenti dulu yuk, sebuah dulu. Saya nggak merokok lah, itu pasti ada. Benar. Tapi gimana cara untuk menengahi? Apalagi kalau misalnya riding itu panas loh pasti, cuaca, perjalanan yang panjang, capek juga gitu. Inilah uniknya para riders, hobi-hobi riders ini, semakin di sepeda motor semakin tenang, semakin enjoy, semakin happy. Karena itu melepas lelah kita, penat kita ya di atas motor itu. Oke, jadi sebenarnya itu harusnya lebih enjoy ya. Lebih enjoy. Kalau yang naik motor dia udah stres lah, berarti dia bukan rider. Itu saya pegang setir tuh langsung. Tapi biasanya untuk acara-acara komunitas kayak gini boleh ajak keluarga, family gitu juga boleh. Sering sekali. Jadi kebetulan kita tidak membatasi. Kemarin kita touring ke Jember pun ada yang bawa anak, bawa istri, boncengan.
fun. Dan semakin banyak kepala harusnya semakin banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Cara-caranya gimana sih untuk bisa untuk menjaga komunikasi, itu yang paling penting. Komunikasi dalam saat berkendara ya. Gitu. Kita kan memang sudah dibekali teman-teman semua udah pakai alat komunikasi. Tapi kita juga ngelihat, oh ini ada member baru nih, dia bawa anak, berarti kita kecepatan harus berapa lama harus berhenti. Jadi kita nggak boleh ego juga. Oh kayak gitu juga ya. Aku pikir kalau saya bawa anak ya udah ya, yang penting nyampe sana. Kita kawal terus, kita kawal. Oke, dan selama perjalanan semuanya juga harus diperhatikan juga pasti ya. Yang paling seru nih biasanya kalau bawa keluarga apa? Cari wisata kuliner kah? Tempat wisata atau kayak gimana? Karena kan kemarin baru 1 kali riding ya. Jadi mungkin tujuannya kita ngomong hobi sampai kita ada acara agenda kopsan, bisa touring pendek, touring jauh. Itu kita kembali lagi seperti yang sampaikan Chief, itu kita ngepas penat. Yang arti penat itu apa? Bisa kita ada kerjaan, mikir apa, itu ya kita funnya, kita ngepasnya di hobi. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita ngomong touring jauh ya kita ekspornya tuh ekspor makanan, kuliner makanan, terus tempat-tempat wisata di daerah tersebut, apa itu banyak, itu semua sifatnya nggak dadakan. Jadi kita sebelum touring itu semua kita siapkan, dari mulai randonnya, schedule waktunya, istirahatnya, sampai di penginapannya, sampai di kunjungannya. Cuaca pun juga berarti harus ya? Cuaca itu udah otomatis teknis di lapangan. Di lapangan itu apa? Sekiranya kalau hujan tipis-tipis, selama kita masih bisa safety, tetap nomor 1 kita jalan. Tapi kalau udah deres, kita udah prepare semua jas hujan. Itu semua kalau mau cuaca mesti sudah kita prepare semua, saling ngingetin sebelum berangkat, seperti aja jas hujan, terus kondisi aki, ganti oli, itu seperti itu yang kami prepare di internal XMAX Rider Indonesia. Jadi memang sebelum berangkat itu udah pada. Soal selebihnya, kalaupun ada revisi di tujuan, maunya ada makan yang lebih preferen apa, itu sifatnya kita musyawarah mufakat, tetap sampaikan, yuk ada kuliner yang lebih enak apa ini, kalau bisa di luar dari Rider, oke, fine, kita jalan. Gimana kalau kita ngepas penat, kalau mau fun kan kita sudah lepas antara yang lama streng, tegang, itu udah kita kelihatannya otomatis lepas semua ya. Yang penting makan enak, jalan-jalan, yang seneng gas ya kita tetap bisa gas. Seperti itu. Tapi saya masih bakal ngobrol yang lain, karena ini dari 1 kali touring aja seserunya kayak gini. Masih ada agenda-agenda yang lain juga, ya kan? Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Bincang Otomotif. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Otomotif, dan kalau tadi kita sebelumnya sudah ngobrol juga sama Mas Dimas ya, gimana serunya bergabung sama SRI Chapter Surabaya Raya ini gitu. Banyak agenda yang dilakukan selain touring yang kemarin, karena tadi Mas Riki juga bilang namanya riding juga udah sering gitu. Memang yang ke Semarang itu baru pertama setelah deklarasi. Nah, kalau Mas Bima saya nanya, saya dengar-dengar ini memang satu komunitas sering kopdar ya. Iya. Apakah ada hari-hari tertentunya, sesering apa? Kalau kita agenda itu 1 bulan sekali, itu reading. Minimal kita San Mori atau NR. Kalau NR? Night ride. Reading malam. Cari angin ya. Nanti lama-lama masuk angin. Terus halo, mau diangkat ini keluarganya nih kayaknya. Belum ada kuis ya pemirsa di sini ya, tidak ada hadiah belum ya. Maaf. Untuk selain NR, kalau kopdar, kopsan itu ya 2 minggu sekali. Kopdar, kopsan, tempatnya itu berbeda-beda. Kita ada sekre di L Corner, di Jalan Panduko. Rumput. Ya, rumput. Rumput ya. Ya, itu sekre kita di situ. Selebihnya kalau bosen kopdar atau kopsan di sekre lah, itu di tempat lain juga bisa. Sesuai dengan kesepakatan. Tapi paling sering ya sementara di sekre sebelum deklar waktu itu ya. Tapi setelah ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan di luar sekre.
Tapi biasanya rata-rata ini apalagi yang sering menertibkan semua anggotanya Mas Noza, kebanyakan apakah kalau misalnya ada agenda kegiatan yang dilakukan sama XRI itu datang semua ke 34-34-nya harus ada nggak sih momen kayak 1 bulan sekali semua harus kumpul? Ya, kan ada namanya agenda resmi dan agenda wajib gitu. Nah, yang wajib itu memang minimal biasanya itu dalam setahun dihitung 2 kali touring. Nah itu nanti 2 kali touring wajib itu harus diikutin oleh para peserta. Jadi setiap 2 bulan sekali ada touring. Nah kalau diakumulasi minimal 2 kali touring harus ikut. Kalau kurang dari itu maka ada yang namanya evaluasi. Oke. Untuk keaktifannya. Kalau untuk masalah kopsan sama kopda itu tidak kewajiban, tapi sebaiknya memang lebih sering hadir, akan lebih mengetahui karakter antara satu sama lain. Nah kadang-kadang kalau kita berkomunikasi hanya lewat chat, WA dan sebagainya itu akan berbeda apabila karena kita tidak tahu kondisi masing-masing. Nah kalau di antara kopsan dan kopda ini kita akan ketemu karakternya. Bahkan kalau saya bilang ini adalah obat stres yang paling murah. Itu menghadiri kopsan kopda ini ketawa ketiwi itu di sana posisinya. Itu. Touring ini kalau orang bilang kan setiap kilometernya pasti ada cerita. Ya. Nah cerita itu tidak akan pernah hilang sampai anak cucu kita. Mulai dari cerita lucu, jatuh bego, bahasanya kan gitu. Atau kalimat-kalimat yang kita nggak akan pernah dapat di saat-saat hari-hari biasa gitu. Yang adanya kan, yang ada kita kerja penat, bahkan dikomplain sana sini. Kalau di komunitas waktu kita hadir kopsan ataupun touring atau MR dan sebagainya itu kita ini akan bisa melepas itu tadi dan melepas lelah dan sebagainya. Tuh. Nah bagi teman-teman yang kadang-kadang yang ada yang beli unit baru, karena kita X-Net ini satu spesifikasi motor Matic 250cc, ada yang belum baru, bahkan ada yang belum pernah touring. Mereka mengikuti kita bagi mereka adalah banyak beberapa masukan destinasi baru, termasuk kuliner baru yang belum pernah mereka kunjungi dan dicoba gitu. Jadi menurut saya beberapa program-program XRI ini memang bagus dan bervariasi. Dan rugi sekali kalau nggak ikut ke dalam setiap kegiatannya. Makanya selalu rame terus-terusan ya, selalu enjoy dan selalu solid gitu. Seru ya. Ini penasaran seseru apa? Untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana karena kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan XRI Chapter Surabaya Raya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Otomotif dan masih bersama dengan komunitas yang keren banget, XRI Surabaya Chapter gitu. Kalau tadi Mas Dimas selalu bilang, oh ini seru banget gitu. Sebenarnya banyak kegiatan seru yang dilakukan juga gitu. Tadi visi misi awalnya juga bilang kalau misalnya XRI ini ingin menjadi contoh untuk komunitas khususnya X-Max ya. Betul. Untuk berkendara yang baik. Nah, aku pengen tahu sebenarnya cara berkendara yang baik itu seperti apa sih? Apalagi untuk anak-anak sekarang, kadang-kadang kan, aku yang penting kenceng, keren, ngepot. Ngepot, benjut gitu. Kalau dari Mas Riki sendiri gimana? Kita punya standar kalau untuk touring, jadi kita safety itu nomor 1. Safety first. Jadi helm memang kita sudah ada kesepakatan kalau touring menengah dan jauh itu kita wajib pakai full face. Oh gitu, Betul. Harus wajib ya? Wajib, kita wajibkan. Yang kedua kita jaket pun berpengaman untuk di lutut, di bahu, di dada, di punggung juga kita udah ada pelindung. Mahal ini ya. Jadi celana pun kita udah akan pakai standar juga yang ada pelindungnya juga di ini, dan sepatu kita wajibkan juga tidak boleh pakai sepatu ini, harus semata kaki minimal. Oh gitu. Tingginya ya, kayak punya saya ya. Betul. Oke, memang harusnya kayak gitu. Itu memang aman itu. semua. Dan sarung tangan juga wajib. Sarung tangan juga wajib. Saya tambahin untuk Iya, demi keamanan dan keselamatan. untuk safety katanya mahal sekali.
Iya benar. Ya, soalnya ini nggak ada, kalau beli di luar nggak ada. Kalau ini maksudnya kalau terjadi sesuatu nggak ada gantinya. Kadang-kadang kalau yang beli yang kurang proper nanti terjadi sesuatu. Ini yang sayang ini lututnya daripada. Dan jangan khawatir, kita udah siapin jaket khusus XRI. Kita punya khusus jaket. Oh iya. Yes. Jadi nggak usah cari-cari, Enggak, apalagi dan memang nunggu kita- 12 di Shopee. Dan kita udah standar pakai itu jaket XRI. Oke, jadi selain apa yang digunakan paling penting itu mungkin ada cara-cara lain ketika berkendara juga. Yang kedua, kelengkapan sepeda motor itu wajib. Jaket spion udah pasti harus 2. Kalau 3 boleh? Boleh. Jadi kita taat untuk peraturan-peraturan yang memang diharuskan. Plat nomor kita juga wajibkan harus pasang. Jadi kan banyak juga nih kita ngelihat motor-motor sekarang kan banyak yang nggak pakai, itu kita nggak boleh. Harus pakai. Tapi dengan adanya safety seperti itu, apalagi safety first gitu, apakah semua kendaraan ini harus original atau kayak di Mas Dimas ini semua dimodif boleh asalkan apa? Modif kebanyakan itu lebih ke bukan ke mesin, kebanyakan lebih ke part-part yang penunjang. Jadi kayak remnya mungkin kalau yang ori dia kurang gimana, dia ganti yang aftermarket. Oke. Begitu juga shock breaker kayak gitu. Yang harganya juga bikin shock juga ya. Agak shock juga, betul. Ini itu. Dan kalau misalnya warga Surabaya juga pengen nyaksiin, pengen bergabung, bisa kemana? Ada sosial medianya kan? Betul, kita ada sosial medianya, kita ada punya Instagram Surabaya XRI Surabaya Raya. Itu sosial medianya, Betul. bisa cek-cek mau Bisa bergabung cek. dulu juga boleh. Boleh Kopdar tanya-tanya, dulu, bisa DM ke situ boleh. kopdar dulu juga boleh ya. Apa night ride dulu, Betul. trial gitu. Dan kalau tadi saya dengar XRI juga punya slogannya juga ya. Ada. Boleh bareng-bareng dong berempat. Ayo, 1, 2, 3. XRI Enjoy. Waduh, enjoy juga kayak kita hari ini sudah ngobrol-ngobrol juga kali ini ya sama empat teman-teman yang begitu luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya komunitas-komunitas juga, ataupun untuk warga Surabaya nih ketika berkendara. Om Pimpa dulu apa ya? Atau Mas Bima deh? Kalau pesan dari saya, patuhi rambu lalu lintas, berkendara pakai helm, kemudian jaket, celana panjang, protektor, itu wajib. Selebihnya ya kita kalau di jalan tahan emosi. Itu paling penting itu kayaknya ya. Itu harus sabar, nggak boleh emosian di jalan. Itu aja sih dari saya. Oke, mungkin dari Mas Riki atau teman-teman yang lainnya dia mau menambahkan juga mungkin. Buat teman-teman kalau yang punya X-Max, yang belum punya grup atau klub motor, bisa kontak kami. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, kita bisa kopi-kopi nyantai dulu, siapa tahu nanti ada kecocokan, kita bisa menjadi satu keluarga. Ini karena kalau saya lihat juga ini satu keluarga yang begitu luar biasa gitu. Saya belum ada X-Max-nya, boleh gabung dulu nggak? Jadi di peraturan pusat memang jelas di ADART bahwa yang berhak menjadi member salah satunya adalah memiliki motor X-Max yang dibuktikan dengan surat-surat yang sah. Berarti saya nggak bisa pemirsa. Gonceng aja Mbak. Gonceng aja ya. Bisa, Kita cari makan-makan apa yang di Surabaya gitu ya. Tapi sekali lagi terima kasih teman-teman Eksepsi Chapter Surabaya Raya. Terima kasih, ini seru banget. Dan yang paling penting mungkin terakhir pesan dari saya, ketika naik motor jangan lupa pulang ke rumah. Nanti dicari keluarganya masing-masing. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kali ini saya Nareswari Dila pamit undur diri. Sampai jumpa di lain episode. Dah.